Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Widya. Masih di tema 1, subtema 1. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Widya kok ngebut banget sih, Bu? Bukan ngebut, tapi ini memang menyesuaikan. Jadi satu subtema itu kalau bisa habis dalam 1 minggu. Jadi hari Senin besok, ini kan hari Jumat. Jadi hari Senin besok kita sudah masuk ke subtema 2. Begitu ya. Jadi diusahakan ya. Ini adalah salah satu bentuk usaha agar kita bisa selesai tepat pada waktunya sebelum ulangan besok PTS-nya, itu kita tidak terburu-buru. Oke. Jelas ya sampai situ. Nah, sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat terserap dengan maksimal. Oke? Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang sudah Budia bilang tadi dan sudah ada di thumbnailnya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke. Hari ini kita akan belajar apa aja ya? Hari ini kita akan belajar 1, mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan terhadap tubuh yang kita miliki. Jadi ketika kita sudah punya badan yang alhamdulillah sempurna seperti ini, bagaimana cara kita bersyukur? 2, mengetahui aturan sebelum dan sesudah makan. 3, menentukan hasil penjumlahan. 4, menentukan bilangan besar dan yang kecil dalam suatu bilangan. Itu hal yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Next. Oke. Ini intermezzo sebentar ya. Budi aktifkan dulu pulpen aja Budi ya. Ini mana pulpennya? Oke. Ganti pena dulu, warnanya ini. Kemarin nih Budia ngisinya kucing. Terus apa ya? Bentar. Oh, ayam. Terus ada sapi, kambing, ular. Nah, kemarin ini tuh Budia sengaja anak-anak menyalahkan jawaban ini karena ini cuma contoh. Budia kemarin bilang apa? Kucing contohnya adalah bertelur, ayam melahirkan, sapi bertelur, kambing bertelur, dan yang paling benar adalah ular bertelur. Kenapa? Iya, Budia tahu sebenarnya ini adalah jawabannya melahirkan, yang benar yang ini seret. Tapi kenapa Budia salahkan? Agar apa? Agar kalian coba nih, kalian mendengarkan gak ya Budia ngomong apa? Terus kalian bisa meneliti. Budia tadi salah. Iya, Budia sengaja menyalahkan agar kalian jawabannya itu bukan itu. Ternyata benar semua jawabannya. Pintar semua anak-anak kelas 3 sekarang. Oh, sekarang sih anak-anak kelas 3 dan kecapean. Oke, ralat. Next. Silakan kalian buka buku paketnya. Jangan lupa ya, setiap kita pelajaran diusahakan ketika kalian menonton video ini, kalian juga menyiapkan buku paketnya. Oke. Sekarang kalian buka buku paket halaman 35. Gambarnya yang ini. Nah, menjaga kesehatan tubuh. Silakan di-pause dulu videonya dan silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah? Oke. Di teks ini, menjaga kesehatan tubuh ini intinya ada apa aja sih Budia? Jadi, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh itu ada 3 cara. Bagaimana caranya dan kenapa cara itu harus dilakukan? Kenapa 3 cara itu harus dilakukan? Karena apa? Mewujudkan cara kita bersyukur. Menjaga kesehatan itu adalah wujud dari kita bersyukur kepada Tuhan. Loh, kok iya Budia? Loh iya, ketika kita punya badan yang utuh, sempurna, bisa bergerak, bisa berlari, bisa untuk makan, bisa untuk apapun itu, kita harus bersyukur dengan cara apa? Menjaga kesehatan. Agar apa? Agar apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, wujud dari fisik dan badan kita yang sempurna ini, itu agar bisa kita pergunakan terus menerus dan terus. Oke? Next. Nah ini, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia badan yang kita miliki? Jadi ada beberapa cara bersyukurnya.
Nah, jadi cara menjaga kesehatan tubuh adalah yang pertama, berdasarkan teks halaman 35 ya. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Bagaimana cara menjaga pola makan? Maksudnya apa sih Bu Dia? Menjaga pola makan adalah, nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah ideal. Kok ini tuh? Bentar, pulpennya salah. Ideal itu ya kalau bisa diikuti, kalau tidak ya semirip mungkin diusahakan ya. Sesekali, 2 kali, kalau bisa seperti ini. Jadi misalnya dalam satu piring ini kita tuh makan nasi di bagian pojok sini aja. Nah, sini nasi. Kemudian di sini bagian atas nasi itu ada lauk. Di pojok aja juga. Kemudian setengahnya ini adalah sayurnya. Ini adalah idealnya. Jadi kalau bisa, agar kita bisa menjaga pola makan, nah idealnya makannya porsinya seperti ini. Dan juga jam makan itu juga perlu diperhatikan. Oke, tapi ini adalah salah satu caranya. Selain itu, salah satu cara yang adalah mengurangi makanan yang sifatnya instan ya. Jadi cara menjaga pola makan itu juga salah satunya adalah mengurangi makanan instan yang terlalu sering kita makan. Oke, next. Yang kedua caranya adalah dengan cara apa? Yang kedua adalah dengan cara berolahraga. Berolahraga itu bermacam-macam caranya. Yang pertama bisa gym, fitness, atau jalan kaki biasa bisa, atau jogging, bersepeda boleh ya. Atau dengan catatan ya, ketika kalian melakukan yang namanya olahraga, pastikan jaraknya itu juga harus diperhatikan karena kita sedang ada wabah COVID. Jadi olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, mungkin ada jogging di rumah atau cuman jalan-jalan di rumah aja. Kita kerja bakti di rumah itu juga salah satu olahraga loh. Oke, next. Nah, cara menjaga kesehatan tubuh yang ketiga adalah menjaga kebersihan tubuh. Sebenarnya itu tidak ada di teks halaman 35, tapi Bu Dia tambahkan karena itu juga salah satu bentuk cara menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh, yang pertama bagian badan. Bagaimana caranya? Mandi. Kalau mandi kita harus pakai sabun. Biar apa? Biar kuman yang ada di badan kita, di kulit kita itu bisa terhempaskan. Yang kedua, keramas. Sama juga. Kenapa harus keramas? Karena rambut kita ini tuh juga kena tempelan yang namanya debu, asap, apapun itu, kena matahari, kadang berminyak. Harus dibersihkan dengan cara apa? Keramas. Yang ketiga, sisiran. Kenapa sisiran itu salah satu menjaga kebersihan tubuh? Karena apa? Itu wujud dari rasa peduli kita terhadap tubuh kita gitu loh. Jadi kalau tubuh kita sudah wangi, sudah mandi, sudah seger, tapi kalau kita nggak sisiran ya sama aja. Kenapa sama aja? Lah yuk, kita sudah mandi bersih-bersih, tapi kita nggak dirapikan lagi juga. Kan sayang toh, sudah mandi tapi nggak dirapikan. Jadi harus dirapikan dengan cara menyisir. Next. Kemudian bagian apa lagi? Bagian mulut. Ini gosok gigi juga harus dilakukan. Gosok gigi. Ideal atau ininya tuh gosok gigi tuh paling afdol setelah makan. Ini afdolnya atau idealnya, tapi kebanyakan dari kita adalah gosok gigi setiap pagi dan malam sebelum tidur. Next, cara menjaga kesehatan tubuh bagian selanjutnya adalah bagian tangan dan kaki. Cuci kaki, cuci tangan menggunakan sabun, kemudian harus potong kuku jari dan juga potong kuku tangan. Oke. Nah, sekarang kita buka halaman 37. Buatlah cerita berdasarkan gambar. Oke, sebelum kita mulai ke gambar halaman 37, Budi akan perkenalkan tokoh-tokohnya. Oke, tokoh yang berkacamata ini namanya adalah Udin. Tokoh yang berambut keriting ini namanya Edo. Sedangkan tokoh yang rambutnya lurus dan tidak berkacamata ini namanya adalah Benny. Oke, di sini ada 4 gambar. Gambar pertama.
kedua, 3, dan 4. Oke, sekarang kita mulai ceritanya ya. Oke. Ini gambar pertama. Kira-kira apa ini ceritanya? Oke. Edo, Udin, Benny bermain tanah bersama-sama. Kemudian apa nih gambar kedua? Kemudian setelah selesai mereka beristirahat dan makan snack. Benny cuci tangan sebelum makan. Sedangkan Edo tidak. Dia langsung makan nih. Yang selanjutnya, gambar selanjutnya. Nah, Edo makan dengan lahap. Begitupun Udin dan Benny. Kemudian selang beberapa hari kemudian, Edo sakit. Oke, next. Nih gambar keempat, perhatikan gambar keempat ya. Kenapa Edo jatuh sakit? Ada yang tahu kenapa Edo bisa sakit? Oke, kita cari tahu kenapa Edo bisa sakit. Ini ada kuku di tangan yang kukunya hitam-hitam karena habis bermain tanah. Nah, tadi kan Edo dan kawan-kawan mereka bermain tanah ya, bareng-barengan tadi. Nah, ketika mau makan, ternyata Edo tadi lupa. Tidak cuci tangan, dia langsung makan. Nah, harusnya cuci tangan, tapi sama Edo tidak dilakukan. Maka dari itu, beberapa hari kemudian perut Edo sakit atau Edo terbaring lemah. Seperti itu, oke. Jadi ini adalah pentingnya kita mencuci tangan setelah beraktivitas apapun itu. Tidak harus karena setelah bermain tanah, setelah keluar rumah, karena kita juga lagi sedang ada wabah kan. Jadi harus ada proteksi dari diri kita juga. Prokesnya, protokol kesehatannya itu harus dilaksanakan dengan baik. Setelah keluar itu jangan lupa cuci tangan. Oke. Next. Nah, sekarang silakan kalian buka halaman 39. Oke. Tadi sudah dibaca ya. Budia minta kirimkan voice note untuk membaca teks halaman 39 ini. Oke. Di halaman 39 ini adalah makan adalah salah satu ciri makhluk untuk tumbuh. Nah, aturan sebelum makan itu yang pertama adalah satu, apa? Makanan ditutup rapat. Jika belum mau dimakan, Agar apa? Agar tidak terkena lalat, debu, dan serangga-serangga yang lainnya. Yang kedua adalah apa? Menyimpannya di tempat sejuk. Agar apa? Tidak mudah basi. Terus aturan selanjutnya adalah apa? Sebelum makan, cuci tangan. Keempat apa? Sebelum makan, berdoa. Ini adalah sebelum makan. Kalau sesudah, satu, berdoa juga, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, merapikan piring atau dibawa ke tempat cuci piring, kemudian dicuci piringnya. Oke. Kemudian
Berdoa ini adalah berdoa sesudah maupun sebelum, ini adalah wujud rasa bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan atas rezeki makanan yang sudah kita terima hari itu saat kita makan. Oke? Next, lanjut. Oke, silakan kalian buka paket halaman 42. Di situ ada tabel perusahaan susu, perusahaan A, B, C, D, E, dan beserta jumlah susu yang diproduksi setiap bulannya. 1.200, 3.000, 4.800, 3.250, dan 2.200. Ada pertanyaan terkait tabelnya. Pertanyaan pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Oke, kita lihat angka paling depannya yang paling besar adalah yang ini. Ternyata ini adalah perusahaan C. Berarti jawaban pertama adalah perusahaan C. Nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Kita cek angka paling depannya. Ternyata yang paling depannya adalah yang angka 1 ini. Perusahaan mana ini? Oh, ternyata perusahaan A. Berarti jawaban nomor 2 adalah perusahaan A. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah contoh ya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Oke, kita tulis dulu perusahaan A. Kita cek ya. 1.200. Perusahaan D 3.250. Kita jumlahkan. Karena di sini pertanyaannya berapa jumlah. Oke. Jadi kita menggunakan tanda tambah. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Berarti hasilnya berapa? 4.450. Oke. Next. Nah, tugas pertama adalah kalian mengerjakan soal yang ada di halaman 44. Oke, caranya nanti bisa langsung, misalnya perusahaan AB ini 1.500 ditambah 2.000 langsung sama dengan, boleh, atau dengan cara 1.500 dengan cara berusun 2.000, misalnya seperti itu. Oke, jadi ada 5 soal. Ini tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua adalah, silakan kalian buka buku paket halaman 48. Di situ ada gambar ikan. Bentar. Nah, ada gambar ikan. Kemudian sudah dibagi per part-part, bagian kepala, bagian dekat kepala, bagian perut, bagian dekat ekor, sirip atas, sirip bawah. Nah, silakan kalian gambar dulu di kertas buku gambar ya. Pokoknya kertasnya yang lebar, jadi jangan kertas buku tulis, karena biar kalian ada space untuk mewarnai. Nah, ada aturannya ketika mewarnai bagian-bagian ikan ini. Aturan pertama, warnai warna merah jika hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Bu, kalau misalnya aku jumlahnya ternyata totalnya 5.000, 5.001 lagi. 5.001 gimana? Berarti diwarnai dengan warna merah. Bu, kalau misalnya hasilnya 4.999, warnanya apa? Berarti bukan warna merah, karena warna merah adalah untuk angka yang penjumlahannya lebih dari 5.000. Kemudian, warnai dengan warna kuning jika hasil penjumlahannya kurang dari 5.000. Nah, yang angka 499 ini yang nanti diwarnai kuning jika ada ya. Ini contoh aja. Kemudian, warnai dengan warna biru jika hasil penjumlahannya sama dengan 1.000. Bu dia, kalau hasilnya penjumlahanku ini 1.100 gimana? Berarti warnanya bukan yang biru, tapi yang mana? Warnanya adalah yang kuning, karena kurang dari 5.000. Bu dia, misalnya angka yang tak hitung ternyata hasilnya 1.001 gimana? Ya sama, nanti ini 1.001 maksudnya warnanya yang kuning. Seperti itu ya. Ini dia beri contoh hasil pewarnaannya Budia. Ini cuman ini ya, contoh aja ya. Nah, sebagai kesepakatan, bagian kepala ini kita warnai abu-abu semua ya. Ini bagian kepala.
kepala. Ini contoh ya. Jadi kalian mewarangi sesuai aturan yang sudah kita sepakati ini. Oke? Jangan lupa tugas dikirim beri ke Budia. Budia akhir video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.